Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah terkait dengan drama di pihak internalnya Novi. Yang awalnya ini mereka satu tim, tapi sekarang sepertinya mereka memberikan kayak serangan dengan gayanya masing-masing. Kalau sebagian netizen bilang bahwa ini semua gara-gara Novi gitu kan ya, yang memposting A, B, C, dan D. Tapi kita juga harus fair dari pihaknya Densu pun juga yang memulai lebih dulu. Maksudnya gimana? Densu waktu di NTT memberikan statement terkait yang katanya dia, yang paling video awal menurut aku yang ngebuat kesannya Novi itu terpojok adalah pada saat dia bangun yang katanya subuh jam 3 dini hari, ada Gary, dia bilang bahwa waduh, uangnya terkendala nih. Ada yang berubah pikiran, A, B, C, dan D. Kemudian diikuti dengan postingan dan segala macam yang muncul di sosial media. Jadi ada kedua belah pihak. Makanya Novi tidak mau tinggal diam karena juga dia kesannya kayak di pojokan. Tetapi yang aku lihat di sini sekarang ada tim yang terpecah menjadi dua. Ada yang mendukung Densu, Gary, Pablo, sementara ada juga yang mendukung Novi. Kesannya itu kayak cowok-cowok ini lagi mengeroyok Novi dalam tanda kutip ya, nggak secara harfiahnya begitu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita coba simak dulu ya. Salah satu yang cukup pendukungnya Novi adalah Emma Waroka, yang dia dengan tegas mengatakan beberapa hal yang sangat ngebela Novi. Apa yang ngebuat dia begitu yakin bahwa Novi ini pantas untuk dibela? Ini cuplikannya teman-teman. Dan ternyata diklarifikasi ada di bukti chatnya, yang maaf saya salah menafsirkan. Lu salah menafsirkan tapi lu udah sampein ke orang yang lagi menyalurkan dana donasi kan jadinya kan sepaneng. Iya dong. Aduh. Belajar ilmu komunikasi lu deh, gorong-gorong lu. Akhirnya orang jadi pada ribut. Tapi jujur ya, ini kan to the point aja ya. Dugaanku ini adalah dimaksud adalah buat Gary sama Densu gitu kan ya. Bahwa gara-gara komunikasi yang salah itulah ngebuat Densu memposting hal tersebut yang kemudian menimbulkan kayak pro kontra lah. Orang-orang yang awalnya satu tim. Apakah cuma gara-gara itu doang gitu? Kesannya ya aku tahu lah dari sudut pandangnya Densu atau Novi atau Gary, mereka tuh pengen bahwa cepat selesai kasus drama donasi ini. Tapi kan semua orang mau selesai itu kan nggak cuma dari itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Kan kalian paham ya, ada banyak hal yang di luar kontrol manusia. Mereka pengen cepat selesai, tapi dari pihak lain kan ada laporan hukumnya. Dan kalau memang seandainya itu adalah sekedar miskomunikasi, dan Densu mengatakan, enggak, itu nggak cuma sekedar miskomunikasi. Kalau saya nggak posting video tersebut, itu uangnya masih akan tertahan gitu. Nah ini kan bagian-bagian yang aku rasa ya ada ego masing-masing ya. Harus aku akui nih, sorry ya buat Bang Densu ya. Aku rasa mungkin dari Bang Densu juga ada bagian di sini yang mengatakan beberapa hal bersayap di sosial media yang kemudian pendukungnya menyerang Novi. Novi kan sekarang juga diserang nih sama sebagian netizen, dikatakan drama lah, A, B, C, dan D. Densu pun juga sama, diserang sebagian netizen, dikatakan apa, yang dia bilang ular lah dan sebagainya. Nah ini kan sudah punya sudut pandangnya masing-masing, sayang sekali ini terjadi. Tapi ya sudahlah, kita harus admit it, karena bagi aku pribadi pada saat kita pengen menyelesaikan masalah, kita itu harus mengakui bahwa memang lagi ada masalah. Kita jangan pura-pura denial, enggak kok, enggak ada masalah. Karena kalau buat bagian awal kita terlalu positive thinking, itu juga enggak, awal-awal oke lah positive thinking. Tapi kalau sudah nyata ada konflik seperti ini, kalau kita masih terus berpikir positif, itu adalah contoh dari namanya toxic positivisme gitu loh. Yang artinya sudah jelas-jelas lagi ada masalah tapi kita berusaha menganggapnya udah nggak ada, kamu aja yang sensitif, udah aman-aman, nggak gitu. Tapi kalau dari sini aku udah lihat clear bahwa mereka memang ada masalah. Dan untuk exit plan-nya, mereka semua keluar dari kasus ini biar cepat selesai, ya harus diselesaikan gitu loh. Jadi untuk pihak internalnya, menurut aku Densu, Novi, Gary harus benar-benar nge-clearkan apakah permasalahannya cuma gara-gara
yang menurut Novi itu adalah SOP. Kan SOP-nya tuh gini katanya, aku lihat di sejumlah wawancara Novi. Gary itu kayak mentransfer uang ke rekening pribadinya, tapi tanpa izin, nilainya itu 500 juta kurang lebih. Tapi dari pihak Gary bilang, itu kan hanya masalah teknis doang, karena tidak ada ATM, yayasan tersebut kan rekeningnya, jadi ada hanya menggunakan kayak buku tabungan transfer seperti itu. Atau pada akhirnya nanti akan ada laporan pertanggungjawabannya, itu yang paling penting. Ya, kalau memang cuma seperti itu, masa dibuat create mereka tidak bisa lagi berkomunikasi satu sama lain, atau jangan-jangan sebenarnya ada masalah lebih besar di balik ini yang kita itu orang luar nggak tahu, teman-teman. Jadi ini tuh hanya pemicunya doang gitu loh. Jadi kalau kita lihat sekarang kan kayak api dalam sekam. Mereka kelihatannya cumannya marah-marah kecil, api-api kecil, tetapi di dalamnya ada kobaran api. Apakah di balik ini semua ada hal yang diketahui Novi yang belum disampaikan ke publik? Mungkin netizen bilang, udah sih Novi cuma masalah gitu doang, cuma masalah SOP. Aku yakin ada sesuatu hal yang lebih besar di balik ini semua. Begitupun juga dengan Densu, begitupun juga dengan Gary. Apakah ada sesuatu hal nih, misalnya ada udang di balik bakwan? Kita nggak tahu nih, ini udah politik dan juga strategi. Kesannya bahwa kalau kamu mau keluar dari kasus ini secara aman, harus ada orang yang dikorbanin. Apakah seperti itu maksudnya? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Gary memberikan klarifikasi terkait dengan isu pecah kongsi tersebut, karena hari ini Gary dan juga Novi itu menghadiri pertemuan ya dengan pihak mungkin kayak lembaga pemerintah, ada kasus yang lain di bawah yayasannya, dan mereka kelihatan ya ngobrol biasa-biasa aja, tapi kan itu di area publik ya, dan itu tidak menjamin bahwa mereka tidak ada masalah. Dan setelah selesai acara itu, Gary memberikan keterangan terkait dengan isu tersebut, teman-teman. Teteh tidak banyak sih, cuma memang selingkuh kembali lagi dalam berkasus itu coba diatur mana yang memang ranah pribadi, mana yang ranah pertemanan, mana yang ranah publik. Oke, pesannya Gary buat Teteh katanya lebih bijak lagi lah. Katanya kalau bermedia sosial, mana yang ranah pribadi, mana yang ranah pertemanan, dan juga ranah pekerjaan. Yang kemudian kalau hal-hal yang masih bisa diselesaikan saja, kalau Oke, bagi aku pribadi ini dewasa ya, jawaban dari Gary tidak meledak-ledak, tapi yang kita juga harus lihat, karena video-video yang dibuat oleh Densu, yang di story-storynya, kemudian dengan komentar-komentar, ada sebagian netizen yang aku lihat kan sekarang banyak menyerang Novi, dan Novi juga ya tidak mau tinggal diam, karena ini areanya bermasalahnya di internet, ya makanya Novi menyampaikan juga lewat internet. Ya, ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan kalau mereka tidak bertemu secara langsung. Aku salut banget waktu Densu yang ramai-ramai itu diserang gara-gara rekamannya itu keluar sama FA ya. Itu kan Novi dateng, bahkan podcast, bahkan live bareng ngasih tahu ke netizen, udah netizen, penonton, guys, saya itu udah tahu kok gitu kan ya. Bang Densu itu cuman mancing-mancing doang aja. Walaupun Novi ngomong dengan kata-kata pengen ngebantu Densu untuk meng-clearkan nama baiknya, tapi ekspresi wajahnya nggak bisa dibohongi, matanya sendu, dia menangis dan sebagainya, dia ngerasa sakit. Ya manusiawi lah, pasti sakit hati begitu. Mungkin nggak sih, sekarang kan Novi yang dalam tanda kutip sedang diserang. Kenapa nggak melakukan hal yang sama? Densu, Novi, dan juga Gary live bareng mengatakan, udah guys, masalah kita udah selesai. Jadi konflik ini kelar gitu. Kenapa tidak seperti itu juga gitu? I don't know, ada sesuatu hal yang cepat atau lambat akan segera kita ketahui. Salah satu hal yang sudah akan segera diketahui adalah konflik nih, kesannya antara Pablo dan juga Novi. Novi merepost di TikToknya terkait dengan rekamannya Pablo dan dia memberikan reaksi. Ini salah satu cuplikannya, teman-teman. Ini orang, masa sih dia dari yayasan sudah sekian lama, duitnya cuma segitu. Dia yayasan nih, ceritanya yayasannya sudah lama. Kok duitnya cuma segitu? Pas operasional selama ini dari mana? Terus semua dari mana datang duitnya? Berarti kan dapat habis. Gue jujur aja, gue ini karena jangan direkam ya. Kalian dengar dari orang kan? Gue langsung. Iya. Kenapa? Gue sekali duduk sama dia 30 juta, 15.
Oke, pertanyaan pertama adalah uang Novi dari mana gitu kan ya. Kesannya mempertanyakan. Gue sekali duduk sama dia tuh habis berapa tadi? Berapa puluh juta gitu. Juta ya itulah minum Minum, mabok. Idi si bapak ngapain ngurus sumber kekayaan orang lain? Kalau saya jelas pak, youtuber, konten kreator, saya ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram untuk endorsement, dan ada Facebook. Itu sumber penghasilan setiap bulan saya. Bapak ngapain ngurusin sumber kekayaan orang lain ya? Kita mah nggak ada pak, namanya uang money laundry ya, apalagi uang cuci-cuci gitu. Jadi insya Allah uang kita halal semua. Jadi Bapak nggak usah repot Pak ngurusin dari mana sumber kekayaan orang lain. Bapak mendingan sebelum nunjuk 1 jari ada 4 jari yang nunjuk ke arah Bapak. Introspeksi diri aja Pak. Ih, laki-laki begitu amat sih. Oke. Saat kita menunjuk orang lain, 1 jari itu menunjuk ke lawan, 4 itu menunjuk ke kita. Apakah ini adalah indikasi Novi mempertanyakan balik lawan bicaranya ini? Anda itu uangnya dari mana begitu? Kayaknya lebih banyak Anda uangnya, padahal Anda ada beberapa kasus sebelumnya. Kok tiba-tiba Anda sekarang punya bergelimang harta? Wah, jadi ini ada drama babak baru lagi. Tapi sekali lagi ya teman-teman, aku rasa Novi sudah sampai dalam tahapan kayak melawan balik sekarang karena dia punya alasan-alasan yang kuat yang mungkin cepat atau lambat akan segera diketahui oleh media. Dan aku sih masih berharap tim mereka solid karena mereka juga sedang menghadapi permasalahan hukum untuk melawan Agus sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Bye.